يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhal ikhwa al-ahibba rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Qiyamatul Kubroh, Kiamat Kubroh, dan kita masih pada pasal yang kedua yang berkenaan tentang peniupan sangkakala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar pada ayat ke-68, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Dan ketika ditiupkan sangkakala, maka so'iko ini tersambar ataupun meninggal binasa setiap yang di langit dan juga yang di bumi. Siapa saja yang di langit dan juga di bumi, kecuali yang Allah Ta'ala kehendaki dia tetap ada. Pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas sangkakala yang ditiupkan sebagaimana dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sangkakala di sini adalah sebagaimana dipahami oleh bangsa Arab, yakni seperti daripada tanduk. Kemudian an-nafikhu fis-sur, siapakah yang meniupkan sangkakala ini? Yang akan ditiup, dan nanti ini sebagai tiupan pertama sebagai binasanya segala apa yang di langit dan juga di bumi ini. Kemudian tiupan yang kedua yang akan membangkitkan setiap yang mati, akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya yang kita sebutkan pada kesempatan yang lalu, yakni malaikat Israfil, dia yang akan meniupkan sangkakala ini. Kemudian kapan ditiupkan sangkakala ini? Subhanallah, sebagaimana hadis-hadis yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu adalah di hari Jumat. Nabi SAW bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah, sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, di hari itu, di hari Jumat Adam diciptakan. Wa fihi habata, dan di hari itu juga Adam pun turun dari surga. Wa fihi tiba alaihi, dan di hari Jumat Allah Ta'ala terima taubat daripada Nabi Adam. Wa fihi mata, di hari Jumat juga Nabi Adam diwafatkan. Wa fihi taqumus sa'ah, di hari Jumat juga tegaknya hari kiamat. Subhanallah. Wa ma min dabatin illa wahiya musikha yaumal jum'ah min khina tusbih hatta tadlu asyams. Dan seluruh makhluk hidup kecuali malaikat, kecuali jin dan manusia, ketika terbit hari Jumat mereka khawatir, mereka takut kalau hari itulah hari di mana nanti akan ditiupkan sangkakala, kecuali jin dan manusia. Subhanallah. Kemudian kam muddah, ini pembahasan kita yang insya Allah kita akan bahas pada hari ini, pembahasan yang kelima. Kam muddatan yunfakhu fis, berapa kali sangkakala itu ditiupkan? Berkata Asy-Syaikh Umar Sulaiman Al-Asqar rahimahullah ta'ala, alladhi yadharu anna Israfila yanfukhu fi suri marratain. Adapun yang nampak ataupun yang benar bahwasanya Israfil ini meniupkan tiupan sangkakala sebanyak 2 kali. Walaupun nanti akan ada pendapat para ulama, ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 4 kali. Al-ula, tiupan yang pertama,
yahsulu bihas sa'aq. Ini tiupan yang pertamanya akan membuat segala sesuatu binasa. Ketika mendengar suara tiupan ini, segala yang hidup akan binasa kecuali yang Allah Ta'ala kehendaki. Wasaniya yahsulu bihal ba'ts. Dan tiupan kedua, ini tiupan yakni hari dibangkitkan. Subhanallah. Allah Ta'ala firman, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Dan ditiupkan sangkakala maka binasalah siapa yang di langit dan juga apa-apa yang di bumi, illa man sya'allah, kecuali yang Allah Ta'ala kehendaki dia tetap ada. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan lagi yang selanjutnya. Fa idahum qiyamun yandurun, maka mereka pun bangkit dan menunggu keputusan mereka. Inilah kondisi nanti yang wajib kita imani. Waqad samma al-Qur'anu nafkhatal ula birrajifah wa nafkhatal tsaniyah birradifah. Dan juga Al-Qur'an menyebutkan tiupan yang pertama itu dengan rajifah, ya, bergoncang, dan tiupan yang kedua dengan radifah. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan ya dalam Quran dalam surah An-Naziat, yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Di hari di mana bumi ini bergoncang, yang ditiupkan tiupan sangkakala yang pertama, ya, bergoncanglah bumi ini, semua yang hidup di langit dan di muka bumi ini akan binasa, akan mati, ya. Subhanallah. Kemudian tatba'uhar radifah, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, yang ini merupakan ya hari kebangkitan, hari dibangkitkan kembali, ya, makhluk-makhluk Allah Ta'ala, manusia, jin, ya, dan siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, ya, di hari kebangkitan setelah tiupan sangkakala yang kedua. Wa fi mawdi'in akhar sammal ula bisayhah wa sarraha bin nafkhi bis-suri fi tsaniyah. Dan Quran juga menyebutkan tiupan yang pertama ini disebut sebagai sayhah, teriakan, artinya teriakan yang kuat, ya. Kemudian diikuti dengan yang kedua dengan bentuk nafkhu, ya, yakni tiupan. Allah Ta'ala firman dalam surah dalam Quran, ya, dalam surah Yasin, ma yanduruna illa sayhatan wahidatan, tidaklah mereka menunggu kecuali satu teriakan saja. Ini maksudnya ini tiupan sangkakala. Ta'khuduhum wahum yakhissimun, yang akan mengambil mereka, menyambar mereka, membinasakan mereka. Wahum yakhissimun, sedangkan waktu itu mereka bertikai, berperang. Fala yastati'una tausiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Ketika tiupan sangkakala ini ditiupkan, mereka tidak sanggup lagi untuk memberikan wasiat, memberikan message. Subhanallah, enggak sempat lagi, ya. Ketika ditiupkan sangkakala yang pertama ini, mereka enggak sempat ngapa-ngapain lagi, sampai memberikan pesan enggak sempat, sampai berwasiat enggak sempat. Wala ila ahlihim yarji'un, dan mereka enggak sempat kembali ke keluarga mereka. Wa nufikha fis suri, dan juga ditiupkan sangkakala, yakni yang kedua. Fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun, akhirnya mereka pun keluar dari kubur-kubur mereka menuju kepada Rabb mereka, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, wa qad ja'atil ahadisu an-nabawiyyatu musarrihatun bin nafkhataini. Telah datang hadis-hadis dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya tiupan sangkakala ini dua kali tiupan. Ini yang dikuatkan oleh pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar. Wa fi sahihil Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala. Disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur sahabat yang mulia Abu Hurairah. Beliau mengatakan, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, ma baina nafkhataini arbaun, antara dua tiupan sangkakala, ya, itu 40. Qalu ya Abu Hurairah arbauna yauman, ya, ini Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, antara tiupan pertama dan tiupan yang kedua itu 40. Para sahabat bertanya, apakah yang dimaksud 40 hari, yakni jaraknya 40 hari? Qala abaitu, Abu Hurairah mengatakan, aku enggak mau jawab. Qala arba'una syahran, kemudian ada yang mengatakan, apakah 40
bulan? Qalu abaitu. Abu Hurairah mengatakan, aku enggak mau jawab. Qala arba'una sanah, qala abait. Ya, apakah 40 tahun yang dimaksud? Maka Abu Hurairah pun mengatakan, abait, aku enggak mau jawab. Bisa jadi ya Abu Hurairah tidak mengetahui apa maksud daripada 40, ya. Naam, Allahu a'lam bishawab. Wa fi sahih Muslim an Abdullah ibn Amr bin Al-As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan juga Imam Muslim meriwayatkan dari jalur sahabat yang mulia Amr bin As, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yunfakhu fis suri." Kemudian ditiupkan sangkakala. Fala yasma'u ahadun illa asgha litan. Tidaklah seseorang yang mendengar tiupan ini, ya, kecuali asgha litan wa rafa'a litan. Dia akan dia akan tercengang, ya, mendengar suara ini. Subhanallah. Fa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu bi haudi ibli. Dan orang pertama kali yang mendengarnya adalah seseorang yang sedang memperbaiki tempat minum ontanya. Qala fayas'aku wa yas'akun nas. Kemudian orang ini pun binasa mendengar tiupan ini, dan manusia pun semuanya binasa, mati. Summa yursilullahu aw qala yanzilullahu mataron. Kemudian Allah Ta'ala pun, ya, menurunkan hujan. Ka'annahu til aw dhil. Seolah-olah hujan tersebut rintik-rintik atau bagaikan embun. Di sini perawi ragu, apakah Rasulullah mengatakan hujan ini seperti rintik-rintik ataukah bagaikan embun-embun pagi. Fatan butu minhu ajazahun nas. Ketika diturunkan hujan, maka subhanallah, tumbuhlah kembali, ya, jasad-jasad manusia. Summa yunfakhu fihi ukhra. Kemudian ditiupkan sangkakala yang selanjutnya, yang kedua. Fa idahum qiyamun yandurun. Maka mereka pun bangkit, ya, yandurun, dan mereka menunggu keputusan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang menunjukkan bahwasanya tiupan sangkakala itu 2 kali tiupan. Wa akhrajal Baihaqi bi sanadin qawin an Ibnu Mas'udin mauqufan summa yaqumu malakus sur. Ya, kemudian Imam Baihaqi dengan sanad yang kuat menyebutkan hadis dari Ibnu Mas'ud secara mauquf, yakni sampai pada para sahabat, perkataan para sahabat. Tsumma yaqumu malakul sur. Kemudian, ya, berdirilah malaikat, yakni peniup sangkakala, bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Fayanfukhu fihi. Kemudian dia tiupkan sangkakala. Wasuru qarnun. Dan sangkakalanya itu adalah bagikan tanduk. Fala yabqa khalqun fis samawati wal fil ardi illa man syaa rabbuk. Ya, tidaklah tersisa apa-apa yang di langit dan di muka bumi ini kecuali mereka semua akan meninggal, mati. Ya, mereka semua akan mati kecuali yang Allah Ta'ala kehendaki. Ketika ditiupkan sangkakala ini, yang di langit, yang di bumi, mati semua kecuali yang Allah Ta'ala, ya, kehendaki. Dan kita akan bahas, ya, dibahas oleh para ulama, siapakah yang tidak meninggal ketika ditiupkan sangkakala. Subhanallah. Semua yakunu baina nafkhataini masyaallahu an yakun. Kemudian terjadilah apa yang terjadi antara tiupan pertama dan tiupan kedua, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan juga diriwayatkan oleh Aus bin Aus Ats-Tsaqafi ani Rasul sallallahu alaihi wasallam qala inna afdala ayyamikum yaumul jum'ah. Sesungguhnya yang paling afdal, ya, hari-hari adalah hari Jumat. Subhanallah, hari yang paling afdal, ya. Fihi saqatu wa fihi nafqah. Karena di hari Jumat, ya, inilah hari di mana Allah Ta'ala tegakkan hari kiamat, ditiupkan sangkakala, ya, hari yang begitu subhanallah, yang mana makhluk-makhluk selain manusia dan jin, mereka ketika tiba hari Jumat, mereka semua takut kalau hari itulah hari ditiupkan sangkakala. Dan kita tidak tahu di hari Jumat yang mana. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, kiamat itu tegak di hari Jumat. Cuma di Jumat yang mana, ini merupakan rahasia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Waqad akhrajahu Abu Dawud wa Nasai wa Ahmad wa sahawi Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak para, ya, perawi-perawi hadis. Kemudian waqad rajaha alladhi dallat alaihi hadil ayat wal ahadis allati saqnaha
jam'a min ahli ilmi minhul Qurtubi wa Ibnu Hajar al-Asqalani. Inilah yang dirojihkan, pendapat yang dirojihkan oleh pengarang kitab ini, Syekh Umar Sulaiman al-Asqar, ya, bahwasanya ini merupakan pendapat para ulama, di antaranya ini Imam Qurtubi dan juga Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwasanya tiupan sangkakala itu 2 kali tiupan. Kita akan bacakan pendapat-pendapat yang lainnya. Wa dhahaba jam'un min ahli ilmi ila annaha thalasu nafakhat. Ya. Sebagian para ulama mereka berpendapat tiupan itu 3 kali tiupan. Wa hiya nafkhatul faza wa nafkhatus saq wa nafkhatul ba's. Yakni pertama tiupan ketakutan. Yang kedua tiupan kematian. Yang ketiga tiupan kebangkitan. Ini sebagian para ulama dan mereka tentunya memiliki dasar ketika mereka berpendapat seperti ini. Wa mimman dhahaba hadzal madhhab Ibnu al-Arabi wa Ibnu Taimiyah wa Ibnu Katsir. Dan yang memiliki pendapat ini bahwasanya tiupan sangkakala itu 3 kali tiupan, di antaranya Ibnu al-Arabi, Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Katsir dan juga As-Safarini. Ya. Wa hujjatu man dhahaba hadzal madhhab, dan adapun dalil mereka, ya, annallaha dzakara nafkhatal fas'i fi qaulihi, bahwasanya Allah Ta'ala juga sebutkan ada tiupan namanya tiupan ketakutan, ya, di antaranya dalam surah An-Naml pada ayat ke-87, wa yauma yunfakhu fis-suri, di hari di mana ditiupkan sangkakala, fafazi'a man fis samawati wa man fil ard, maka yang di langit dan di bumi semuanya ketakutan. Inilah yang dimaksud oleh mereka, ya, ada tiupan ketakutan. Illa man sya'allah, kecuali Allah Ta'ala kehendaki, ya, ada nanti tiupan kematian dan ada tiupan kebangkitan. Kama taju bi ba'dil ahadits allati nassat ala anna nafakhati tsalas, dan juga yang berpendapat ini 3 kali tiupan, mereka juga berhujjah dengan hadis-hadis, ya, bahwasanya tiupan sangkakala itu 3 kali tiupan, ke hadis sur, sebagaimana hadis tentang, ya, tiupan sangkakala, hadis yang sangat panjang sekali yang diriwayatkan oleh Al-Imam, ya, Tabari, yang mana di dalamnya, dalam hadisnya disebutkan summa yunfakhu fis-sur salas nafakhat, kemudian ditiupkan sangkakala, ya, sebanyak 3 kali. Nafkhatul faz'i, tiupan ketakutan, wa nafkhatus saqi, tiupan kematian, wa nafkhatul qiyam li rabbil alamin, yang ketiga tiupan kebangkitan. Ya. Hadis ini disebutkan, ya, oleh Imam Ibnu Hajar. Naam. Kemudian amma istidlaluhum bil ayat allati tadhkuru nafkhatul fas'i falaysatil ayah shariha ala anna hadhihi nafkhatus salisa. Kata beliau mengomentari pendapat bahwasanya nanti tiupan sangkakala itu 3 kali tiupan. Adapun ayat yang tadi disebutkan, ya, ketika Allah Ta'ala sebutkan, yakni ketika ditiupkan sangkakala maka ketakutan semua yang di langit dan juga di muka bumi ini, bahwasanya ayat ini tidak menunjukkan secara jelas bahwasanya yang dimaksud di situ adalah tiupan yang ketiga. Ya, di situ Allah Ta'ala tidak sebutkan tiupan yang ketiga, tapi Allah Ta'ala sebutkan ketika ditiupkan sangkakala maka yang di langit dan di bumi semuanya ketakutan. Ya, idla la yalzam min dzikril haqqi tabaraka ta'ala lil faza'i alladhi yusibu man fis samawati wal ardi inda nafkhi fis sur. Tentunya ini tidak bisa kita jadikan sebagai, ya, dalil hujah kalau akan adanya tiupan, yakni tiupan ketakutan, ya. Naam. Fa nafkhatul ula tafza'ul ahya qabla saqim, bisa jadi, ya, tiupan yang pertama ini membuat orang takut kemudian mereka mati. Wa nafkhatus tsaniyah, tiupan yang kedua membuat orang takut, membuat semuanya takut dan dia pun dibangkitkan dari, ya, kuburnya. Jadi seperti itu kata beliau yang berpendapat 2 kali tiupan.
Yaqul Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ibnu Hajar, wala yalzamin mughayarati sa'ki wal alfazi an la yahsula ma'an minan nafhatil ula. Tentunya tidak harus ya perbedaan antara penyebutan yakni kematian dan ketakutan ini ya ini sendiri-sendiri, bisa jadi ini sekaligus. Maksudnya ketika ditiupkan sangkakala pertama ketakutan dan meninggal, bisa jadi, maka dihitung satu. Ini maksud beliau. Wa jaa fi tadhkiratil Qurtubi wa nafhatul faz'i hiya nafhatus saqi, ya. Dan disebutkan oleh Imam Qurtubi bahwasanya nafhatul faz'i, tiupan ketakutan, itulah juga tiupan kematian. Li'annal amrayni lazimaini laha, karena dua perkara ini ya dua-duanya saling berketerkaitan. Ketika ketakutan mendengar tiupan ini, matilah dia, ya. Naam, ikhwah yang Allah telah muliakan. Kemudian adapun hadis tadi yang disebutkan oleh para ulama ya yang berpendapat bahwasanya tiupan sangkakala itu 3 kali tiupan, kata beliau fahuwa hadisun dhaifun muttaribun. Itu adalah hadis dhaif yang muttarib, yang goncang ya, kama yaqulul hujjah fi ilmil hadis Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh yakni Ibnu Hajar al-Asqalani wa naqala tad'ifahu anil Baihaqi, ya, dan dinukilkan bahwasanya hadis ini dhaif diriwayatkan oleh al-Imam al-Baihaqi. Wa dhahaba Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, adapun Ibnu Hazm memiliki pendapat lain, ya, Ibnu Hajar al-Zahiri, beliau mengatakan anna nafakhat yaumal qiyamah arba', bahwasanya tiupan sangkakala itu nanti ada 4 kali tiupan. Subhanallah, ini pendapat al-Imam Ibnu Hazm, al-Imam Ibnu Hazm al-Andalusi, ya, ulama dari negeri Spanyol, misalnya Andalus. Apa saja 4 tiupan sangkakala? Al-ula nafkhatun imata, yang pertama tiupan kematian. Wasaniya nafkhatun ihya, yang kedua tiupan kehidupan. Ya, kematian ditiupkan, yang pertama mati semuanya, kemudian ditiupkan lagi, ya, hidup lagi. Yakumu biha kullu mayyit wa yanshuruna wa yunsharuna minal kubur, ya, wa yujma'una lil hisab, ya. Naam, jadi tiupan pertama kematian, tiupan kedua ini tiupan kehidupan, di mana manusia ya bangkit setelah kematian dan mereka dikumpulkan ya untuk segera mengikuti persidangan. Adapun tiupan yang ketiga menurut al-Imam Ibnu Hazm, nafkhatun faz'i wa sa'qin, yakni tiupan ya faza, ketakutan, wa sa'qin, dan juga kebinasaan. Yafikuna minha kal mugsi alaihi. Wa sa'qin di sini maksudnya tiupan yakni membuat orang itu menjadi tidak sadar, ya. Pertama ketakutan, yang pertama yakni tiupan kematian, ini pendapat Ibnu Hazm. Yang kedua tiupan yakni kehidupan, dihidupan kembali. Yang ketiga tiupan ketakutan. Yang keempat yakni tiupan yang membuat pingsan atau tidak sadar diri. Subhanallah, la yamutu minha ahad. Ini tiupan yang keempat ini tidak membinasakan, cuman tidak sadar diri. Nah, warabi'ah, tadi yang ketiga, yang warabi'ah nafkhatu ifaqo min dalikal magosi. Kita ulang pendapat Ibnu Hazm ya. Pendapat yang tiupan yang pertama tiupan kematian. Tiupan yang kedua yakni tiupan kehidupan. Tiupan yang ketiga kehidupan ketakutan yang membuat dia tidak sadar. Ya. Tidak sadar, bukan sampai pada kematian. Yang keempat nafkhatul ifaqo, yakni tiupan kesadaran. Insyaallah. Ini pendapat Imam Ibnu Hazm, ya. Qala Ibnu Hajar, berkata al-Imam Ibnu Hajar mengomentari pendapat daripada al-Imam Ibnu Hazm, hadzal ladzi dzakarahu min kauni sintaini arba'an laisa biwadihin, ya. Adapun yang disebutkan yang kedua, yang terakhir ini tidak ada dalil yang jelas. Bal huma nafakhatin faqat, akan tapi yang benar adalah 2 kali tiupan saja, ya. Na'am, wa waqa taghayyur kullu wahidin minhuma bi'tibari man yastami'uhuma. Adapun yang didengar tentunya sesuai dengan apa yang didengar, ya.
Bisa jadi yang al-ula yamutu fiha kullu man kana hayyan, tiupan yang pertama yang membuat meninggal semua yang hidup, ya, dan juga membuat yang Allah Ta'ala kecualikan untuk tidak binasa ini mengalami ketidaksadaran diri, ya, sebagaimana malaikat ketika mendengar firman Allah Ta'ala, malaikat yang di langit, ketika Allah Ta'ala berfirman, mereka itu saking takutnya tidak sadar diri, kemudian mereka bangun. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kita, al-haqqu adalah kebenaran. Nah, yang kedua kata beliau Imam Ibnu Hajar, ya'isu biha man mat. Tiupan yang kedua ini ya, tiupan yang membuat manusia, ya, bangkit kembali, hidup kembali, ya, dan yang membuat sadar kembali makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala tidak binasakan, tapi ketika ditiupkan dia semacam pingsan, ya. Nah, Allahu a'lam bishawab, ya. Inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang, kalau masih ada waktu, kita akan membahas siapakah yang tidak binasa ketika ditiupkan sangkakala yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah Ta'ala alam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.